Indonesia akan menghadapi Irak pada pertandingan perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra 16 November mendatang. Secara kekuatan Irak sudah sepatutnya diwaspadai karena memang kekuatan singa Mesopotamia ini di atas Garuda. Namun tidak hanya itu, salah satu kekuatan yang harus diwaspadai pasukan Sintayong dari Irak adalah lemparan ke dalam jarak jauh seperti Pratama Arhan. Pemain Irak yang memiliki keahlian tersebut adalah Ali Adnan. Bahkan pada pertandingan terakhir Irak melawan Yordania pada Selasa lalu, lemparan ke dalam jarak jauh Ali Adnan berhasil mengawali proses gol kedua. Pelatih timnas Irak Jesus Casas tengah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan Casas agar Irak bisa bermain baik saat menghadapi lawan-lawan yang berat di grup F termasuk timnas Indonesia yang mana tengah menggila dalam beberapa laga terakhir mereka. Namun demikian, dirinya tak gentar menghadapi skuad Garuda yang hanya menderita satu kekalahan dalam 6 laga terakhir. Casas menegaskan dirinya akan berupaya keras membuat tim asuhannya melangkahi hadangan timnas Indonesia. Arsitek asal Spanyol itu pun berjanji akan menyiapkan formasi terbaik untuk meredam potensi kejutan dari pasukan Filipina, Vietnam, dan timnas Indonesia akan disebutkan oleh sebuah ajang penting. Tim-tim tersebut akan saling bertarung di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang keberlangsungan ajang itu, salah satu tim mendapatkan kabar buruk, di mana Vietnam diprediksi tak akan diperkuat oleh salah satu bek andalan mereka, yakni Duan Van Hau pada November nanti. Sebab beberapa waktu lalu Van Hau dikonfirmasi mengalami cedera tumit saat membela timnya, yakni Jan Klopp, dan dikabarkan baru akan pulih dari cedera pada November mendatang. Trozier jelas kesulitan untuk mencari pengganti bek berusia 6. Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa pihaknya akan berangkat ke Irak pada 13 November mendatang untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu Nova menjelaskan para pemain Garuda bakal lebih dulu berkumpul di Jakarta pada 12 November malam sebelum terbang ke Irak. Sementara untuk para pemain abroad akan langsung merapat ke Irak. Namun demikian, Nova masih belum memastikan siapa saja atau jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Sintayong untuk menghadapi singa Mesopotamia. Dalam training camp timnas Indonesia U17 pada 8 Oktober kemarin, pemain diaspora Amar Raihan Brikik mengaku tidak ada masalah terkait adaptasinya bersama Garuda Asia. Pemain yang berposisi sebagai winger kanan itu mengaku bisa mengikuti ritme permainan dari timnas Indonesia U17. Bahkan ia mengaku sangat menikmati latihan bersama Iqbal Kujagi dan kawan-kawan. Sang wonderkid pun mengaku sangat senang Anda bisa dipercaya Bima Sakti masuk ke dalam tim. Saat ini Amar Brikik sendiri membela tim Hoffenheim U17 di Bundesliga Jerman U17. Sementara bersama timnas Indonesia, sang pemain sudah 2 kali diturunkan pelatih Bima Sakti, yakni saat laga uji coba melawan Mainz U19 dan LC Weber U17. Ada faktor yang membuat Garuda dirugikan jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Vietnam menganggap persiapan timnas Indonesia tidak ideal sebab para pemain Garuda yang bermain di liga lokal baru akan berkumpul pada 12 November. Kemudian pada hari berikutnya, Rizky Ridho dan kolega baru akan terbang ke Irak. Sementara untuk pemain abroad tak perlu ke tanah air melainkan langsung terbang ke Irak. Ya, hal tersebutlah yang dianggap oleh The Town 24/7 sebagai faktor yang merugikan. Media Vietnam ini juga melihat alasan lain yang membuat Indonesia merugi, di mana mereka menilai waktu yang didapat Indonesia mepet dan mereka tak punya laga uji coba. Sementara untuk Vietnam sendiri dianggap memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan tim. Di Piala Asia 2023, seperti yang kita ketahui, timnas Jepang bergerak di Grup D. Terkini diumumkan oleh akun Instagram resmi Thailand pada Kamis 19 Oktober kemarin, bahwasanya timnas Jepang berencana untuk mengadakan pertandingan uji coba melawan tim Gajah Perang sebelum melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Uji coba melawan Thailand tentunya akan memberi bekal positif bagi timnas Jepang dalam memahami sepak bola Asia Tenggara. Yang terpenting karena mereka akan berhadapan dengan 2 tim dari wilayah tersebut di Piala Asia nanti. Sementara itu, The Samurai Blue akan memulai pertandingan di grup D dengan melawan Vietnam pada 15 Januari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan dari LC Kolt U17 pada pertandingan uji coba yang digelar di Jerman pada Jumat kemarin. Pasukan Bima Sakti kalah dengan skor 2-3. Pertandingan sebenarnya berlangsung sengit karena sejak awal Garuda Asia melancarkan serangan ke lawan. Namun memang upaya yang dilakukan tidak berhasil. Namun yang menarik di babak pertama ini, Arkan Kakak berhasil merobek kawan lawan. Kemudian di babak kedua, Bima Sakti melakukan rotasi pemain. Tempo permainan pun menjadi lebih tinggi.
Babak kedua ini, pemain keturunan Choyun Damanik sukses menjadi eksekutor penalti. Tertinggal 1 gol, Garuda Asia berusaha menyamakan kedudukan namun gagal. Pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta hingga akhir laga. Pertandingan harus berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan LC Gold. Dengan demikian, timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan lawannya. Perlu diketahui ini sekaligus menjadi uji coba terakhir timnas di Jerman sebelum akhirnya unjuk gigi di Piala Dunia U17. Selama masa latihan di Jerman, timnas Indonesia U17 menghadapi laga uji coba dengan sejumlah tim lokal Jerman. Sejauh ini timnas Indonesia U17 telah melakukan 7 kali uji coba. Dari semua laga itu, Garuda Muda meraih 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kekalahan. Meski laga uji coba timnas Indonesia U17 tidak didominasi kemenangan, akan tetapi Nabil Ashura mengaku tidak menyesalinya. Karena memang misi utamanya bukanlah mencari kemenangan, melainkan melatih menghadapi pemain berpostur tinggi dan besar khas Eropa, serta melatih strategi. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia U17 akan tiba di tanah air 2 minggu sebelum Piala Dunia dimulai, yang mana kick-off akan digelar pada 10 November nanti. Langsung dari Instagram @thegunders.football, pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku mendapatkan tawaran kontrak menarik dari klub Liga 1 Persija Jakarta. Di sisi lain, langsung dari Transfermarkt, Sandy Walsh saat ini masih terikat kontrak dengan klubnya KV Mechelen yang hingga 30 Juni 2025. Pemain dengan harga pasaran 34,76 miliar rupiah ini masih bermain aktif di Jupiler Pro League hingga saat ini. Ketika disinggung mengenai apakah ada pandangan dirinya bermain di Liga 1 Indonesia, ia mengaku jika bicara timnas Indonesia ia akan selalu ada. Namun jika bicara Liga, sang pemain masih ingin eksis di Eropa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.